Semoga damai sejahtera dan kemurahan Tuhan selalu menyertai teman-teman yang terkasih. Shalom, jumpa lagi dalam vlog Paroki Santo Yakobus Mariso dalam series kali ini Are You There to Deny Jesus? Dengan saya Elizabeth. Kata menolak didefinisikan sebagai suatu pernyataan tidak benar, menolak untuk setuju, atau menolak untuk mengenali. Ketika kita menolak Yesus, itu artinya kita menolak untuk mengenali Dia, menolak untuk setuju dengan Dia, dan di Alkitab tercatat begitu banyak peristiwa di mana Yesus ditolak, sejak dari saat Dia lahir, berkarya sampai saat Dia wafat dan Dia mengalami kebangkitan, tetap saja ada yang berani menolak Dia. Namun bagaimana dengan sobat yang terkasih? Dalam kehidupan kita, mungkin mustahil buat mulut ini langsung menolak Yesus secara frontal. Apalagi kalau kita yang sudah biasa gereja, berdoa. Namun seringkali tanpa disadari, kita berani menolak Yesus lewat hal-hal kecil dalam tindakan maupun perkataan kita. Orang Farisi dan ahli Taurat merupakan orang-orang yang sudah sering mendengarkan sabda Allah. Mereka termasuk golongan yang giat di dalam melakukan pekerjaan Allah, namun mereka jugalah termasuk orang-orang yang berani menolak Yesus. Hal yang serupa pun terjadi pada Petrus yang berani menyangkal Yesus 3 kali, maupun pada tokoh-tokoh lainnya yang ada di dalam Alkitab. Teman-teman yang terkasih, kadang-kadang dalam kehidupan ini sebagai manusia yang lemah, yang kecewa, yang ketakutan dengan tekanan, yang rapuh, ada masa-masanya di mana kita pun yang rajin ke gereja, yang sudah melayani, dapat menolak Yesus. Satu-satunya alasan kenapa dengan mudah seringkali kita dapat menolak Yesus adalah karena kita belum benar-benar mengenal Dia, kita belum mengalami perjumpaan pribadi, dan belum mengalami kasih-Nya. Sebagai anak yang lahir dari latar belakang bukan percaya Kristus, saya pun dulunya dengan berani pernah menolak Yesus dan menyakiti hatinya dengan perkataan yang kasar dan aku. Bahkan setelah saya kemudian menerima pembaptisan, tanpa saya sadari, berulang-ulang kali saya menolak Yesus dengan perkataan maupun tindakanku. Namun dalam sebuah retret, saya mengalami kasih Tuhan untuk pertama kalinya yang menyentuh hati saya dan membuat saya akhirnya membuka hati untuk mau mengenal Dia lebih dan menerima Dia, mengakui Dia sebagai satu-satunya Tuhan, Juru Selamat dan Raja yang berkuasa atas hidup saya. Pemulihan demi pemulihan terjadi, bagaimana Tuhan mengubahkan saya menjadi pribadi yang negatif, menjadi pribadi yang penuh harapan, pribadi yang positif di dalam Dia, yang boleh mengerti setiap keadaan-keadaan dalam kehidupanku. Dia sungguh nyata memberikan pertolongan-pertolongannya dan mengirimkan orang-orang yang terbaik untuk bisa mensupport dan membangun iman saya. Pengalaman-pengalaman inilah yang kemudian menguatkan saya untuk terus percaya dan menerima Dia, mengakui Dia sepenuhnya dalam kehidupan saya. Saya tidak lagi berani menolak Dia karena saya ingat akan semua kasih dan kebaikan-Nya, akan semua berkat-Nya yang tidak bisa saya hitung satu persatu dalam kehidupan saya. Saya tidak lagi berani menolak Yesus karena semua perjalanan bersama-sama dengan Dia yang begitu indahnya. Oleh karena itu, mari saudaraku yang terkasih, kita mau buka hati kita untuk mau mengenal Yesus dan mengalami perjumpaan bersama dengan Dia, mengalami kasih-Nya secara pribadi, bukan dari kata orang, namun sungguh-sungguh dialami, sehingga inilah yang akan menjadi bekal bagi kita untuk tidak lagi menolak Yesus, sekalipun masalah datang, tekanan menghimpit, penderitaan datang tak kunjung habisnya. Kita akan dengan berani menerima dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Raja yang berkuasa atas hidup kita. Bukan hanya dengan perkataan, namun juga dengan tindakan yang nyata. Di dalam Matius 10 ayat 32-33, setiap orang yang mengakui Aku di depan manusia, Aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal Aku di depan manusia, Aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku.
Mari kita mau dengan berani mengakui Yesus dan bukan menolaknya, agar kita pun diakui di depan Bapa di surga. Amin.